definisi, komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Dalam lingkungan kerja, komunikasi memiliki banyak bentuk seperti perintah tertulis atau lisan, obrolan informal, pesan elektronik, laporan cetak, atau manual prosedur. Diskusi di antara para eksekutif di ruang rapat perusahaan, pengumuman yang dipasang di papan buletin atau di media sosial. Komunikasi adalah proses berkelanjutan yang berfungsi sebagai urat nadi organisasi. Komunikasi juga sangat kompleks dan dapat terjadi dalam berbagai cara, melalui kata-kata tertulis atau lisan, melalui cara nonverbal seperti isyarat, anggukan atau nada suara, atau melalui gambar atau diagram. Baik, slide selanjutnya yaitu proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi dimulai dengan beberapa informasi, pesan yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Tugas pengirim adalah mengambil informasi dan menuangkan ke dalam beberapa bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada penerima. Proses mempersiapkan pesan untuk transmisi ini disebut pengkodean, karena pengirim memiliki semacam kode bersama sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah bagi pengirim untuk memilih saluran kendaraan yang akan mengalirkan pesan dari pengirim ke penerima. Pengirim dapat memilih kata-kata lisan berhadapan langsung dengan penerima atau melalui telepon, atau kata-kata tertulis menggunakan memo atau pesan yang diketik yang dikirim melalui teks atau email. Berbagai metode komunikasi memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penelitian tentang proses komunikasi. Banyak penelitian tentang proses komunikasi di lingkungan kerja berfokus pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan efektivitasnya. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aliran komunikasi dari pengirim ke penerima yaitu ada faktor sumber, faktor saluran, dan faktor audiens. Yang pertama yaitu faktor sumber. Faktor sumber adalah karakteristik pengirim atau sumber pesan yang dapat memfasilitasi atau mengurangi aliran komunikasi yang efektif. Salah satu faktor tersebut adalah status sumber, yang dapat mempengaruhi apakah calon penerima memperhatikan pesan. Umumnya, semakin tinggi status organisasi pengirim, semakin besar kemungkinan komunikasi akan didengar. Kemudian yang kedua yaitu faktor saluran. Faktor saluran yang merupakan karakteristik positif atau negatif yang terkait dengan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, juga dapat mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Pemilihan saluran yang tepat dapat memiliki efek penting pada aliran komunikasi yang akurat. Kemudian yang ketiga yaitu faktor audiens. Faktor audiens adalah elemen yang terkait dengan penerima, seperti rentang perhatian dan kemampuan persepsi seseorang, yang dapat memfasilitasi atau mengganggu proses komunikasi. Materi selanjutnya ada komunikasi nonverbal di lingkungan kerja. Kita biasanya menganggap komunikasi dalam lingkungan kerja sebagai salah satu dari dua bentuk, yaitu tertulis atau lisan. Namun, orang dapat dan sering menggunakan komunikasi nonverbal yang dikirim dan diterima dengan cara lain selain kata tertulis atau lisan. Secara luas, komunikasi nonverbal dapat terjadi melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, postur tubuh, gaya berpakaian, sentuhan, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk menyampaikan berbagai macam perasaan dan sikap. Secara singkat, komunikasi nonverbal merupakan pesan yang dikirim dan diterima melalui sarana selain kata yang diucapkan atau ditulis. Yang kedua ada peran komunikasi nonverbal. Untuk memahami peran komunikasi nonverbal dalam lingkungan kerja, kita bisa melihat penggunaannya dari sudut pandang pengirim serta penerima. Bagi pengirim, komunikasi nonverbal dapat digunakan dalam 3 cara. Pesan yang tidak terucapkan, secara khusus lingkungan kerja yang bising atau situasi di mana rekan kerja kita berada di luar jangkauan pendengaran mungkin memerlukan penggunaan serangkaian sinyal nonverbal yang mengurangi ketergantungan pada komunikasi verbal. Isyarat nonverbal juga dapat digunakan untuk menyempurnakan pesan verbal yang sering kita menggunakan dengan nada suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menekankan apa yang kita katakan. Dan yang terakhir ada efek Pygmalion. Komunikasi nonverbal pengirim juga dapat secara halus mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pekerja lain
dan mempengaruhi perilaku pekerja sesuai dengan ekspektasi tersebut yang disebut sebagai efek Pygmalion. Jadi secara singkat, efek Pygmalion merupakan kondisi di mana ketika pengirim secara nonverbal mengkomunikasikan ekspektasi kepada penerima yang mempengaruhi perilakunya. Aliran komunikasi dalam organisasi kerja. Pesan mengalir melalui jalur dan jaringan komunikasi memberi kehidupan pada organisasi kerja. Bagian organisasi disusun dalam hierarki seperti piramida. Meskipun hierarki ini paling sering dianggap mewakili garis status dan wewenang dalam organisasi, hierarki ini juga menggambarkan garis komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang pertama, ada aliran komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah terdiri dari pesan-pesan yang dikirim dari atasan kepada bawahan. Umumnya, pesan-pesan tersebut adalah salah satu dari beberapa jenis, yaitu ada instruksi atau arahan mengenai kinerja pekerjaan, yang kedua ada informasi mengenai prosedur dan kebijakan organisasi, yang ketiga ada umpan balik kepada yang disupervisi mengenai kinerja pekerjaan, atau yang terakhir yaitu ada informasi untuk membantu koordinasi tugas-tugas pekerjaan. Yang kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah aliran pesan dari level bawah organisasi ke level atas. Biasanya terdiri dari informasi yang dibutuhkan manajer untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti umpan balik mengenai status operasi level bawah yang dapat mencakup laporan hasil produksi atau informasi atau masalah tentang apapun. Komunikasi umpan balik ke atas sangat penting bagi manajer yang harus menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan penting terkait pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi atau tingkatan yang sejajar dalam organisasi atau struktur. Ini biasanya terjadi antara rekan kerja, anggota tim, atau departemen yang setara tanpa melibatkan atasan atau bawahan. Komunikasi ke samping berfokus pada pertukaran informasi yang mendukung koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar individu atau kelompok di level yang sama. Selanjutnya yaitu hambatan terhadap arus komunikasi yang efektif. Distorsi informasi yang mengganggu efektivitas komunikasi dengan menghilangkan atau mengubah aspek-aspek penting dari pesan. Sehingga pesan yang seharusnya dikirim bukan pesan yang diterima penerima. Penyaringan adalah penyajian selektif isi komunikasi, dengan kata lain beberapa bagian informasi dihilangkan dari pesan. Dalam komunikasi ke bawah, informasi sering disaring karena dianggap tidak penting bagi karyawan tingkat bawah. Seringkali pesan dikirim untuk memberitahu pekerja apa yang harus dilakukan, tetapi tidak memberitahu mengapa hal itu dilakukan. Informasi dari tingkat atas organisasi juga dapat disaring karena manajemen mengkhawatirkan akan dampak pesan lengkap terhadap pekerja. Jaringan terpusat. Jaringan komunikasi terpusat pertama yang dikenal sebagai rantai mewakili hierarki status 5 anggota. Pesan biasanya berasal dari atas atau bawah rantai dan bergerak ke atas atau ke bawah melalui tautan yang berbeda. Roda jaringan melibatkan 2 tingkat status, anggota berstatus lebih tinggi, biasanya seorang pengawas kerja, dan 4 anggota tingkat lebih rendah. Anggota berstatus lebih tinggi adalah hub atau pusat, yang harus dilalui semua komunikasi. Dalam jaringan roda tidak ada hubungan komunikasi langsung antara anggota tingkat lebih rendah. Jaringan terdesentralisasi. Jaringan terdesentralisasi merupakan komunikasi antara anggota yang dapat diakses secara langsung satu sama lain, seperti pekerja yang ditempatkan berdampingan di jalur perakitan atau di bilik-bilik yang berdekatan. Karena setiap anggota dapat memulai komunikasi dan tidak ada aturan yang mengatur arah pengirimannya, mungkin sulit untuk melacak sumber asli pesan dalam jaring lingkaran. Selain itu, karena pesan dapat berjalan dalam 2 arah, jaringan lingkaran memiliki laju transmisi yang cukup cepat. Jaringan komunikasi, jalur komunikasi sistematis antara berbagai pengirim dan penerima. Aliran komunikasi organisasi diatur oleh beberapa faktor kedekatan pekerja satu sama lain. Aturan yang mengatur siapa berkomunikasi dengan siapa, hierarki status, dan elemen lain dari struktur kerja. Seperti penugasan dan tugas pekerjaan, komunikasi biasanya mengikuti terpusat atau diarahkan melalui anggota tertentu. 2 berikutnya disebut jaringan terdesentralisasi karena aliran komunikasi dapat bermula dari titik manapun dan tidak harus diarahkan melalui anggota kelompok pusat tertentu. Jaringan terpusat diatur oleh status anggota dalam organisasi. Jaringan terdesentralisasi biasanya tidak.
Di sini saya akan menjelaskan terkait komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi melalui jalur atau struktur yang sudah diatur oleh organisasi. Misalnya mematuhi bagian hierarki organisasi, pesan-pesan seperti instruktur kerja, laporan bulanan, dan memo resmi adalah contoh dari komunikasi formal. Biasanya komunikasi formal terjadi antara atasan dan bawahan dan sifatnya lebih terstruktur serta terdokumentasi dengan baik. Salah satu kekuatan komunikasi formal adalah kejelasan dan akurasi informasi, namun bisa menjadi lambat karena harus melalui berbagai level hierarki. Di sisi lain, komunikasi informal tidak terikat pada jalur resmi dan seringkali terjadi secara spontan, biasanya antara rekan kerja. Nah, bentuk komunikasi informal ini lebih fleksibel, cepat, dan seringkali lebih pribadi. Contoh utamanya adalah percakapan saat istirahat makan siang, diskusi singkat di lorong kantor, atau bahkan pesan singkat melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Informasi di dalam komunikasi informal seringkali tidak terdokumentasi sehingga sulit dilacak. Nah, jalur ini dikenal dengan istilah selentingan atau grapevine, di mana informasi menyebar melalui jaringan informal di dalam organisasi. Selentingan dapat memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi bisa sangat efisien karena dapat menyebarkan informasi lebih cepat daripada jalur formal. Misalnya jika ada pengumuman internal yang penting, orang seringkali lebih dulu mendengarkan dari teman sekantor melalui selentingan sebelum pengumuman resmi dirilis. Namun, di sisi lain, selentingan juga dapat menyebabkan rumor yang tidak akurat atau informasi yang salah. Nah, hal ini menyebabkan kesalahpahaman di antara karyawan dan menimbulkan kegelisahan jika informasi yang disebarkan bersifat negatif atau tidak benar, seperti spekulasi tentang PHK atau perubahan kebijakan yang sebenarnya belum diputuskan oleh manajemen. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola komunikasi informal dengan baik. Bukan menangkanya, jika selentingan diabaikan, karyawan mungkin akan lebih percaya pada rumor daripada informasi resmi, sehingga mengurangi kredibilitas jalur komunikasi formal organisasi. Meskipun transparansi dalam komunikasi formal juga dapat membantu mengurangi efek negatif dari selentingan ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait manfaat utama dari komunikasi yang efektif di tempat kerja. Ini dapat dilihat pada 3 aspek besar, yakni kepuasan kerja, pengurangan ketidakhadiran dan turnover, serta kolaborasi tim yang lebih baik. Pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka akan meningkatkan kepuasan kerja. Ketika karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka merasa diberi informasi yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, ini meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, yang kedua adalah komunikasi yang berkontribusi pada pengurangan tingkat ketidakhadiran dan turnover. Ketika karyawan merasa terinformasi dengan baik tentang perubahan atau keputusan perusahaan, mereka merasa lebih aman dan lebih terlibat. Salah satu penyebab utama ketidakpuasan yang berujung pada turnover adalah kurangnya informasi atau ketidakjelasan tentang arah organisasi atau masa depan pekerjaan mereka. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi tim yang lebih baik. Adalah manfaat lain dari komunikasi yang efektif. Di lingkungan kerja yang dinamis, kolaborasi tim itu sangat penting. Ketika informasi mengalir dengan lancar antara anggota tim, tugas-tugas bisa diselesaikan dengan efisien karena setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa mereka melakukan hal tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif juga berarti bahwa konflik dapat diatasi lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah besar karena semua pihak merasa nyaman menyampaikan masalah secara terbuka. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana karyawan merasa dihargai, berkontribusi, dan terhubung dengan visi perusahaan. Mungkin cukup sekian, semoga dapat dipahami dan terima kasih.